Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcastnya Saung. Kita akan ngobrol bersama Saung. Dengan seperti biasa dengan saya Tajudin dari Coaster, dan malam ini kita temenin, waduh, yang sangat luar biasa nih teman kita nih, satu lagi nih, Bro Alung. Makasih Ayah Tajudin. Ya. Dari mana nih Bro Alung nih? Oh, saya dari Bega. Oh, iya, luar biasa. Dan Buat kaos malam ini. untuk tamu kita ya, malam ini juga sangat familiar nih, yang luar biasa nih di Saung ini adalah Bro Rian. Rian, apa kabar Bro Rian? Alhamdulillah. Baik. Nah, Bro Rian ini sebenarnya dari mana nih? Dari klub atau SR atau SF itu? Kalau saya pribadi dari SR. Oh ya, silakan diperkenalkan Bro Rian. Halo, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian dari SR Sukabumi. Oh, dari Sukabumi ya? Berarti emang domisili Sukabumi ya? Sukabumi. Nah, gini, kenapa sih mesti harus jadi SR gitu, single rider gitu, nggak kepikiran pengen punya klub gitu? Gimana sih bisa seperti itu, Warlian? Sebenarnya sih awal mulanya ada keinginan masuk ke komunitas atau klub. Cuman ya berhubung situasi kerjaan sama keadaan. Sarah. Jadi tergantung sama ini ya, keadaan sih sebenarnya yang ininya. Oh iya. Jadi saya ngambil simpelnya, dan saya nggak mau merugikan atau saya mengecewakan orang lain. Iya. Ya udah, akhirnya saya berdirilah menjadi seorang SR. Ya sebelumnya sih, saya mulai ini tahun 2016. 2016, tapi lumayan lama juga ya. Tapi emang belum pernah sama sekali di klub gitu, belum pernah ya? Belum pernah. Jadi emang pilihan dari awal emang udah jadi SR gitu kan, single rider gitu. Jadi karena kesibukan ya, jadi kita tidak mau istilahnya, mungkin kalau SR ini kan salah satu yang mungkin lepas dari peraturan ya. Jadi kita kapan aja gitu kan, mau touring kayak, mau jalan kayak gitu kan, jadi bebas ya. Bebas. Jadi sebenarnya SR ini orang-orang bebas ya. Bebas. Itu ya. Nah, Bebas tapi banyak. bebas itu sebebas apa sih gitu untuk SR sendiri? Kita bebasnya itu dalam artian ini ya, kita mau kumpul di mana, kita mau nongkrong di mana, dengan siapa, itu kita nggak ada larangan. Kita mau main kemana, keluar kota atau kemana, kita tinggal jalan. Gitu. Terus saya mau nanya lagi. Apa tuh coba? Apa tuh? Saya mau nanya, penasaran nih. Punya kopdar nggak sih SR itu? Apa Jangan tanya, yang ada? Apa? Ada? jangan tanya kalau SRSF Nah. kopdaran. Bingung buat, jangan tanya. Yang tanya itu saya bingung. Tanyanya gimana? Saya bertanya-tanya. Iya. Majuan. Anda nanya. Iya. Majuan. Gitu. Jadi jangan tanya. SRSF itu bisa dibilang kopdarannya di mana-mana. Karena bebas itu. Karena ya. dia bebas. Jadi- Dia mau menclok sini, menclok sini. Ya itu kita sowan, silaturahmi, dapat kopdaran. Ya itu kopdaran kita. Luar biasa. Itulah seorang SR dan SF. Nah, misi-misinya gimana di SR sendiri? Misi dan misinya mana ya? Bingung. Itu ya belum gini. Jadi emang kan banyak cerita kalau SR itu ya bebas, orang-orang bebas. Jadi emang agak-agak sulit ya, karena kita karena kebebasan itu, dengan kebebasan itu tidak bisa kan, kalau kita klub nih, maksudnya klub itu punya keluarga. Betul. Jadi ada aturan, harus begini, dan dari SR itu kan istilahnya, gue nggak mau ada aturan gitu. Nah, apa karena seperti itu tidak terikat dengan aturan atau tidak terikat dengan istilahnya komunitas itu, makanya kita ngambil
jalan seperti SR itu sendiri. Apa seperti itu? Bisa dibilang seperti itu. Karena kalau soal aturan sih mungkin ya emang pasti ya. Ya itu yang saya bilang tadi. Saya nggak mau istilah katanya mengecewakan atau istilahnya sampai orang-orang berkata lain lah gitu. Karena setiap ADRT itu kan istilahnya kita punya gimana ya, punya aturannya masing-masing setiap komunitas atau klub gitu kan. Ya kalau misalnya jadi SR itu ya nikmatnya ya di situ lah. Nah ini soal nikmat nih. Jadi pengalaman yang dirasakan selama berapa tahun dari 2016 itu? ke 22. Ya, cukup Lumayan lumayan. 6 tahunan ya. Jadi apa tuh yang dirasakan yang selama jadi SR itu yang sekian tahun itu? Ya jadi SR itu ada enak ada enggaknya juga sih sebenarnya. Oke, sekarang enaknya seperti apa nih enaknya nih? Ya enaknya kita bebas. Yang gak enaknya kita mau kemana-mana ya sendiri. Cuman ya alhamdulillah, saya kemana-mana walaupun sendiri, tapi di perjalanan kita bisa bertemu dengan saudara-saudara lain. Tapi tetap ketemu dengan klub lain atau SR yang lain gitu. Alhamdulillah. Tapi berarti jalan kalau SF ini bisa sampai keluarga dong. Keluarga suka ngikut nggak nih kalau jalan-jalan begitu? Kalau Misalnya dulu- touring gitulah. Kalau dulu sih belum ya. Cuman kalau setelah sama keluarga itu baru-baru inilah. Wah, iya. Tanya lagi, Apa tuh? dia kan udah berkeluarga, Ah. sudah punya ekornya belum? Nah, Nah itu pertanyaannya. Ekor. Ekor panjang apa pendek? Pendek aja. Yang pendek aja ya. Itu demen nih. Itu kan. Kalau panjang mah itu kan Kalau pendek aja ya. mulai ekor pendek itu 2019. Jadi udah umur berapa tuh? Pas Itu umur 35. Oh, 25. Jadi udah punya ekor. Punya ekor itu. Punya ekor. Ekor pendek. Umur pendek. Ekor pendek. Yang panjang mah nggak usah lah. Itu masa lalu yang pernah ada. Berarti lu udah nggak single lagi dong kalau begitu dong bahasanya. Nggak single, punya keluarga. Beda. Beda. Kalau single, single ya beda. Single ya berarti kan di rumah. Tadi ada pengalaman pahitnya nih di SR itu gimana nih bisa jadi punya pengalaman pahitnya? Pengalaman pahitnya sih kalau di SR itu di saat kita ada apa-apa di jalan, ya kita harus beranikan sendiri. Kita harus bisa sendiri. Oh, berarti udah Dan siap. kita pun yang namanya jadi SR itu jangan terlalu manja, Ya, jadi lebih mandiri ya. lebih mandiri. Berarti barang-barang udah ada berarti. Iya. Kalau ada kerusakan busi mati, udah siap. Berarti udah siap untuk Iya. jadi istilahnya Iya. mekanik sendiri. Oh, ya. berarti bengkel berjalan dong. ya? Bengkel berjalan. Iya, benar. Jadi kadang-kadang mungkin ya salah satu tadi luar biasanya dari SR itu emang benar-benar mandiri ya. Oh, Tanpa iya. istilahnya kita merepotkan orang, apalagi ya zaman sekarang itu suka ada pada mah mendai-mendai gitu Iya. kan. Anu sih pernah ada yang masih ingat sampai sekarang itu jam 2:30 pagi di jalur Cadas Pangeran. Wih. Daerah mana itu? Itu pas itu yang mau arah Sumedang. Oh, Sumedang ya. Kenapa tuh kejadiannya gimana tuh? Rantai putus, terus dudukan bracket patah. Wih. 2:30 pagi hujan deres. Waduh, lengkap ya. Waduh, lengkap banget deh itu. Kiri kanan nggak ada rumah, jurang semua. Nah, itu apa yang dilakukan tuh seperti? Ya alhamdulillah di situ saya langsung berhenti, saya perbaiki sendiri. Nggak selang lama sih, ada 15 menit kemudian banyak tuh anak komunitas motor dari arah Sumedang menuju Bandung. Oh, iya. Kurang lebih ada 35 motor dan Wih. 35 motor. Dia akhirnya yang satu yang pertama tuh ngelihat lewat, yang kedua lewat. Nah, yang oke. pertengahan ini
berhenti tuh, akhirnya semuanya berhenti. Alhamdulillah di situ pada nolong semua. Gitu, alhamdulillah dari situ. Cuman pas begitu mereka nyamperin, ya saya udah selesai, keburu selesai duluan. Wes, bener dong. Itulah mandirinya. Itu bengkel berjalan. Bengkel berjalan. Tapi tetap ya mereka juga mengenal kita. Mengenal, ya. alhamdulillah. Kita atribut kita. Jadi sebenarnya anak motor itu tidak pernah memandang siapapun itu. Tidak ya. pernah. Mau SR, kelompok atau komunitas apapun, bila mana ada yang trouble di jalan, pasti mereka akan nolongnya. Akan ya, nolong. Gitu, tanpa itu. Jadi nah, itulah dunia biker kadang-kadang punya kelebihannya di situ. Jadi dunia biker itu tolong menolongnya itu lebih banyak gitu, sosialnya lebih banyak gitu. Iya. Nah seperti kalau istilahnya kejadian-kejadian seperti kita kayak baksos gitu, itu apa kita tetap sendiri, apa kita juga membutuhkan rekan dari SFSR yang lainnya gitu, gimana? Kalau saya pribadi lebih baik ikut gabung di grup-grup lain sih sebenarnya. Gitu. Cuman ya itu kalau untuk baksos ini emang tujuan saya sih sebenarnya dari awal juga. Gitu. Karena hal baksos ini emang hal yang paling mulia lah bagi semua orang. Gitu. Ya alhamdulillah kalau baksos ini kadang-kadang kita sendiri, cuman lebih banyaknya ya bersama-sama. Tapi sebenarnya kan walaupun SR istilahnya mengenal semua bikers, ya istilahnya mungkin bukan cuma dari mana Sukabumi ya, bukan Sukabumi aja, berarti kan semua biker salah satunya sekarang domisili di utara, berarti Jabodetabek juga kita udah kenal ya. Yeah. Jadi bila mana ada itu bisa gabung bareng gitu. Gabung bareng. Jadi pengalaman SR itu lumayan agak-agak gampang susah ya. Iya. Karena Nah, kita ya. harus serba sendiri Iya, gitu ya. lah. Aduh, kita aja yang punya komunitas kadang-kadang bisa Sosial jomblo. Tapi jomblo di jalan, bukan Jomblo di rumah. jalan. Itu kan. 5 langkah dari rumah bujangan. Itu sebenarnya. Ayo, siapa dulu kopinya. Ayo, Ayo ngopi dulu dah, ngopi. Biar teman rileks kita berbincang. Biar kita obrolan santai ini. Nah. Tidak mungkin. Iya. Pertanyaan nih, mungkin silakan. Ya, aku sih mau nanya nih, Bro Rian ya. Bro Rian kan tinggal sekarang di Jakarta Utara ya. Nah, Bro Rian tahu nggak ya? bukan Jakarta Utara. Jakarta ini kan Jakarta Utara. Bro Rian tahu nggak namanya Soundbaker Jakarta Utara itu? Oh iya. Iya, saya mau nanya. Tahu nggak itu Soundbaker Jakarta Utara itu? Tahu. Apa? Suatu mengenal. Iya, mengenal. Mengenal Soundbaker Jakarta Utara itu mulai ikut gabungnya apa? Ya, sejak kapan itu? Sejak kapan mengenalnya? Tahu gitu. Tahu gitu kan, mengenal saung itu sejak kapan? Nah, mengenal Sound itu. Mengenal saung itu ya sebenarnya sih dari mantan pacar sih. Oh. Siapa? Boleh diperkenalkan apa kita nyari tahu nih? Ya, jadi Kita punya host ini penasaran. Baca aja Pak mau tahu banget. Nah, tanya-tanya. dari mana tuh mantan pacar tuh? Dari mana tuh? Nah, itu dari mana tuh? dari Bisa mana tuh? lewat beliau tuh. Ya sebenarnya sih beliau ini mantan pacar ini mana ya? Dia emang awalnya udah gabung di SBJU dari semenjak SBJU baru 2 tahun ke 1 tahun gitu. Iya. Mantan pacar ini alias istri lah. Oh iya. Yang Ntar nggak diakuin ntar ngamuk. sekarang yang udah jadi. Bahaya ntar. Ini ada cerita sama ya waktu podcast yang lalu. Kalau nggak salah dari Sagaya. Oh, Iya, dari Sagaya. Iya, Itu iya. mengenal saung itu sama dengan mantan pacar juga. Oh, subhanallah. Jadi ditarik sama Keren. istrinya sendiri dari akhirnya begitu. Jadi ini ada pengalaman hampir-hampir sedikit sama. Ini gimana nih ceritanya nih bisa ketarik sama istilahnya mantan pacar ke saung ini? Waktu itu kalau nggak salah pas saya diajak gabung ke saung, pas mau acara Anip Saung tuh yang keempat.
Keempat. Kalau nggak salah di Grand Cakung. Grand Cakung ya, betul. Betul, Grand Grand Cakung ya. Cakung. Yang keempat. Gimana tuh bisa sampai ketarik gitu ketemu Keempat. Keempat Cakung. Bukan Grand Cakung ketiga. 3. Keempat TMI. Oh, donor darah. Donor Iya, darah. pas darah. Itu bisa ketemu di mana tuh? Sama siapa yang ngomong? Siapa nih namanya? Mana pacar tuh? Ita. Ita. Sis Kalau Ita. bisa disebut ngitem. Oh, Ita tuh. Beliau ini dari Itu yang ada Taylala di sini. Itu namanya karismatiknya. Dan beliau Karismatik, itu ya. Sis Ita itu emang dari klub mana tuh dia? Dia WWIC. Wow, dari WWIC. Wah, ini cerita yang sama ini. Iya. Ardi sama Sis Agustin? Agustin ya, WWIC. Ini SR Nah, lihat WWIC. itu dari WWIC. Subhanallah. Nah, inilah satu. Ternyata WWIC. Beneran. Dulu nggak kemana emang. Kira-kira SD masih ada yang kosong nggak? Itu sebenarnya. Sepertinya banyak. Banyak. Nah, gimana tuh ceritanya lagi tuh dan ketemu akhirnya dengan WWIC itu Rita itu bisa langsung. Sebenarnya sih awalnya mah dari Facebook sih ya. Kalau kenalnya mah. Oh. Itu pas mau acara di puncak sih. Jadi itu belum mengenal saung ya, Belum. Jadi perkenalan di situ. Perkenalan di situ. Ya itulah saksi bisunya Danau Sunter. Wih. Tapi nggak sampai berenang di danau kan? Enggak. Ya sampai berenang di danau. Saksi bisunya itu Danau Sunter. Jadi pagi-pagi di ujung. Putri dulu Iya. Dan bisa resmi jadi itu udah tahun berapa tuh? Resmi itu 2019. 2019. Baru ya. Baru. Hangat. Masih hangat. Luar biasa ini Wan. Tadi kayaknya sih kapan-kapan ya harus bareng nih. Harus Bawa ini. Ini banyak banget di WWIC menarik daya tariknya untuk beberapa klub. Banyak, mantap. Mantap banget. Jadi salah satunya dari Rorian ini, dari SR ini juga tarik ke saung ini melalui keluarga saung dari WWIC itu sendiri gitu. Luar biasa benar-benar. Nah, mungkin selama di saung ini nih apa nih pengalaman yang sangat berkesan gitu dari saung ini selama sudah gabung di saung ini nih? Saya yang paling berkesan di saung ini banyak sih kenangan-kenangan yang indah di saung ini ya. Ya satu dari orang-orangnya ramah semua, welcome semua, yang nggak memandang kita siapa, dari mana, ayo kita gabung bersama, itu kumpul. Jadi keluarga di saung itu ternyata bukan cuma gabung di saungnya, akhirnya kita mendapatkan keluarga Baru, inti, keluarga baru inti. keluarga sendiri itu ternyata di saung juga. Di saung Ternyata juga. saung itu bukan menyatukan cuma klub-klub yang ada di Jakarta Utara khususnya, gitu. Ternyata bisa menyatukan hati. Nah, seorang itu dia SR yang Rorian cocok. sendiri yang kelihatannya seruntulan sendiri, Iya. akhirnya Mendapatkan juga langsung sama keluarga saung. Ya, dari Bro Ita sendiri tuh luar biasa. Ya alhamdulillah dari semenjak kenalnya Ita, kita 2018 sampai 2019 pokoknya 1 tahun. 1 tahun itu kita keluyuran terus. Wih. Bisa dihitung 1 tahun kita nggak keluar ada 10 kali lah, 10 hari lah kalau misalnya dihitungan hari. hebat ya. Jangka 1 tahun. Berarti semenjak Wita berarti nggak SR dong kalau begitu. Enggak. Nah, Itu karena kita belum ada ikatan. Oh, Masih ya istilahnya kasmaran lah. Aduh, pengalaman Setiap malam kita keluar. Wih, Kopsan, kita silaturahmi ke sana sini sini. Kita dikenalin nama keluarga saung semua. Yang kita belum tahu, akhirnya alhamdulillah saya tahu gitu kan. Ini mana, ini dari mana. Berarti keren saung itu. Dari orang jauh bisa menyatukan yang dekat. Alhamdulillah. Masalahnya itu berlalu kan
Sukabumi. Ini kan bukan jarak yang dekat, ternyata kita kan Sawung itu di utara. Utara. Nah, itu Sukabumi ini. Nah, ini perkenalan cuma dari Facebook. Iya kan? Facebook. Waduh, luar biasa. Akhirnya. Jadi sekarang domisili di mana nih? Sekarang domisili Jakarta Pusat. Oh, di Jakarta Pusat. Jadi di rumah keluarga sekarang ya di Iya, Jakarta Pusat. Jakarta gitu. Pusat. Tapi untuk di Sukabumi sendiri, berarti keluarga dari Rian sendiri apa? Kalau Sukabumi itu keluarga sendiri sih sebenarnya. Cuman kalau saya pribadi sih emang dari dulu status di KTP aja sih Sukabumi. Bisa begitu. Waduh, ini harus dipertanyakan. Karena saya jarang ada di kampung. Dipertanyakan masalahnya ini statusnya Sukabumi. Iya. Orangnya di Jakarta Pusat. Wah, Nah, iya. itu. Tapi ini bisa dipercaya nggak? Iya. Nah itu kan kadang-kadang Oke. luar biasa banget gitu kan. Sukabumi tertarik ke Jakarta, Saung pertemuan dengan Saung Biker itu cuma alamnya seperti kayak jodoh ya. Iya. Jodoh di sini bukan sekedar dunia bikernya masuk di keluarga Saungnya, tapi ternyata ada jodoh juga bisa mendapatkan pasangan yang luar biasa, pasangan istri, istilahnya mudah-mudahan keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi di keluarga Saung ini juga jadi semakin kita bertambah lagi keluarga baru lagi. Amin. Mungkin tadi bilang ada ekor-ekornya gitulah. Nah itu alhamdulillah. Ekor pendek untungnya ya. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih banyak untuk Bro Rian dari SR Sukabumi yang sudah hadir di broadcast kita ini. Emang obrolan kita nggak terlalu wah banget, tapi lumayan pengalaman-pengalaman itu sangat berkesan menurut saya, dan ternyata bercerita dari mulai jalan touring sendiri, akhirnya sekarang punya boncengker yang khusus gitu, tidak bisa ganti-ganti lagi itu khusus itu. Aku terima kasih Bro Rian. Jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.